Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa la millati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'd. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayatnya. Ini surat Al-Muluk ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita itu mudah-mudahan Allah pertemukan hati dan pikiran kita. Bukan sebatas wajah. Lebih daripada itu, sekali lagi Allah pertemukan hati dan pikiran kita dan lain untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku kecil ini mungkin tadi saya kirimkan 100 buku, tapi belum pada pegang, saya lihat itu ke panitia. Nah ini sebetulnya isi dikumpulkan oleh panitia di Freeport buku ini. Ketika itu saya ngisi training di Freeport, kemudian panitia ternyata setelah saya pulang semangat mereka sampai membukukan gitu kan. Makalah-makalah saya dikumpulkan oleh panitia di Freeport jadi buku ini. Ketika itu saya ngisi training tentang kiat mudah berbisnis atau investasi, kira-kira yang memang dari Freeport itu yang akan pensiun atau orang-orang yang kerja di Freeport yang memang keislamannya lumayan gitu mereka. Alhamdulillah atas bantuan teman-teman dan karunia Allah Subhanahu wa taala, buku ini ditulis singkatnya katanya kiat mudah berbisnis Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam buku yang kecil ini dicoba melalui moto firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada di depan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Zalul itu mudah diambil manfaat, mudah digarap, mudah untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Karena bumi itu untuk siapa? Untuk manusia. Itulah kata Allah, mudah bumi itu, enggak sulit. Yang sulit itu orangnya, dia mempersulit diri sendiri. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini. Jadi jalan dulu katanya, gerak dulu, usaha dulu. Jangan pesimis, optimis, gerak. Di mana kibiha, di seluruh penjuru bumi ini. Yang dari Padang datang ke Bogor ya. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, ada yang datang ke Bogor, tersebar kemana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah famshu fi manakibiha wa kulu, dan makanlah. Jadi kalau sudah famshu, jalan, gerak, ya, jawabnya kulu katanya. Jadi kalau orang udah bekerja, usaha, pasti Allah berikan makan, rezeki. Wa kulu min rizqihi, rizkinya Allah berikan.
wa ilaihin nusyur, dan kepadanya dikembalikan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia usaha dulu, bekerja dulu dengan jiddiyah. Besar kecil relatif. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, muncullah terakhirnya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, itu tawakal. Manakala mendapatkan kenikmatan dia syukuri, kalau musibah dia sabari, kan itu. Nah, ini motonya memberikan motivasi kepada kita bahwa hidup ini enggak nganggur. Bahwa hidup ini kita harus bekerja, kita harus usaha, kita harus bergerak. Dan janji Allah SWT pasti diberi rizki. Itu pasti. Makanya orang yang yakin ayat ini enggak ada pengangguran. Yang yakin ayat ini ada enggak pengangguran? Tidak ada. Antum kanan kiri kalau di IPB banyak lahan yang nganggur. Di daerah kita antum lihat kanan kiri banyak yang nganggur, itu pasti. Yakin kalau mau bergerak Allah beri rizki yang berlimpah ruah, berlimpah dan ada. Itu yakin. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ininya temanya. Ini saya coba karena dihubungin juga enggak. Saya dihubunginnya lewat telepon. Judulnya apa saya bingung gitu kan. Yang pentingnya wirausaha gitu kan. Editornya pun enggak gitu ya. Dari panitia. Ya mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi semangat antum semua gitu ya. Walaupun mungkin saya dadakan atau gimana tidak mengurangi semangat antum. Walaupun mungkin tadi sana judulnya apa, di sini apa, wallahu a'lam saya juga gitu ya. Nah ini judulnya kurang lebih seperti ini. Membangun bisnis dan kewirausahaan dalam perspektif agribisnis sebagai upaya menumbuhkan generasi muda pertanian tangguh. Karena di sini di IPB mudah-mudahan tadi ternyata dari Unida juga ya. Agribisnis pertanian. Kenapa? Karena Indonesia ini agraria. Agrari. Jadi apa? Pertanian yang banyak sebetulnya. Karena mungkin pada masa Pak Harto itu salah langkah, Gatot Gocok didahulukan buat pesawat Gatot Gocok, pada masa Habibie pertanian ditinggalkan. Padahal sudah swasembada pangan, akhirnya ketinggalan lagi pangannya. Sampai sekarang ini ketinggalan. Mudah-mudahan ke depan ini kita gaungkan agribisnis dan pertaniannya. Sekalipun mungkin saya dosen agama mungkin di sini ya, maaf. Tapi insya Allah saya juga petani. Ya. Tani jagung berlimpah, tani jagung juga tanya ini panitia hari tadi pun jagung berlimpah ya. Nah, itu. Hewan, apalagi yang namanya apa rosella, sampai nggak ada yang nanganin tuh. Kalau antum minat ingin menangani, saya punya tanaman rosella. Siapa yang ingin mengembangkan, silakan panen. Ya. Nah. Banyak sekali walhasil yang harus kita kembangkan, dan kalau mau ada minat dan sebagainya pasti ada. Dan saya tunjukkan di sini tentang agribisnis, khususnya dalam bidang pertanian. Lanjutkan. Nah, sebelum berbicara ke sana, dalam kehidupan ini nggak ada teladan yang utama dan terutama di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya beranjak bagaimana pribadi Rasulullah SAW, seorang entrepreneur, Nabi sekaligus entrepreneur. Ya. Mungkin kalau antum tahu sedikit ya sebelum kesini, di sini ada ceritanya. Jadi Rasulullah SAW usia 12 tahun itu bisnisnya sudah apa? Ekspor impor dari Mekah ke Madinah. Ya. Bahkan satu riwayat beliau itu apa? Usia 16 tahunan lah mulai
diberi ini dengan Siti Khadijah untuk memberangkatkan barang-barang ya kemana, ke Syam, ke sana sini ya kan, ke Syria, kurang lebih 12 negara. Nah setiap pulang Rasulullah SAW dapat bonus apa? 1 ekor unta. Setiap pulang dapat bonus 1 ekor unta. Nikah Rasulullah SAW usia berapa tahun? 25 tahun. Kalau dari 16 sampai 25 tahun berarti berapa tahun tuh kira-kira? Berapa? 9 tahun. 1 tahun ini berapa kali pulang? Kira-kira miskin kaya Rasulullah? Kaya. Makanya diminati oleh siapa? Siti Khadijah. Di samping kenapa? Kenapa kejujuran dan kebaikan Rasulullah dan kesuksesannya dalam bidang berbisnis dan entrepreneur. Itu sekilas saja. Nah kita terkadang ini sampai seusia sekarang ini juga kadang-kadang kita nggak pernah berbisnis. Jualan kacang goreng pun nggak mau, gengsi. Jualan telur gengsi dan sebagainya. Kenapa? Perlu saya ingatkan sebelum berbicara ke sana, negara kita ini ya lebih ditonjolkan sebagai apa? Pekerja atau pegawai negeri inginnya, lulusan perguruan tinggi, pegawai negeri dan sebagainya. Itu harapan orang tua dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah mencatat dulu itu pada masa Belanda pegawai negeri itu betul-betul terhormat ya kan? Akhirnya sampai sekarang ikutin. Atau kerja. Makanya antum mungkin lulus kuliah yang ditanya apa? Ente kerja di mana? Kan itu. Nah, sekarang kita rubah ke depan. Ente bisnis apa sekarang? Kan nah, itu. Kalau orang Betawi kan ente ya kan? Ente bisnis apa? Nah, 99% rata-rata saya yakin ya, rata-rata orang tua tanya kalau lulus kuliah, ente kerja di mana nanti? Tanya kerja. Enggak pernah ditanya apa? Ente mau bisnis apa? Kalau bisnis malah bilang apa? Kenapa ente kuliah, lulusan SMP aja udah bisa usaha kan itu? Nah itu yang terjadi di kita ini. Sehingga yang usaha ini dipegang bukan oleh orang-orang pribumi rata-rata. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan. Itu selingan aja sedikit ya. Bagaimana pribadi Rasulullah SAW sehingga beliau itu sukses. Ini salah satu ungkapan siapa? Siti Khadijah ketika beliau pulang dari mana? Dari Gua Hira. Apa ungkapannya? Ya, karena Rasulullah SAW merasa minder pulang dari Gua Hira, merasa menggigil dan sebagainya. Akhirnya ungkapan Siti Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah merendahkan martabat engkau karena engkau selalu bersilaturahmi menghubungkan kekeluargaan. Menghubungkan silaturahmi dan kekeluargaan. Kunci bisnis itu marketing. Makanya antum kalau ingin jadi pengusaha yang tangguh, saya juga belum jadi pengusaha, masih belajar ya. Apa? Silaturahmi yang kuat. Silaturahmi yang kuat. Gitu. Yakin. Dan hari ini pun mungkin dalam rangka silaturahmi juga saya dengan antum. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan sebagainya. Silaturahmi yang kuat. Dan Rasulullah SAW itu kuat silaturahminya. Jadi silaturahmi itu kan sampai disejajarkan dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat An-Nisa. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah ya, di mana kalian memohon kepadanya dan perkuatkanlah tali silaturahmi. Allah sejajarkan silaturahmi dengan apa? Takwa. Kenapa? Karena begitu pentingnya silaturahmi dalam hidup kehidupan ini. Kemudian engkau terbiasa menanggung persoalan yang berat, tahmilul kalla. Jadi biasa menanggung persoalan yang berat. Kalau yang namanya usaha itu persoalan itu pasti didapati. Enggak usaha juga diam aja ada persoalan, ada masalah ya kan? Apalagi kita berinteraksi dengan orang. Kemarin ini saya didatangin lulusan IPB dan dia sekarang ya termasuk saya lihat pengusaha lah. Insya Allah ente sukses saya bilang. Untuk hari raya sekarang pun dia tadinya mau nyewa tempat saya untuk pemotongan dan hewan itu sekitar 30 ekor. Saya bilang udah nggak cukup.
Ngobrol-ngobrol, akhirnya pernah ditipu berapa? 60 juta katanya. Wah, kata saya, kalau ente sabar sukses ente jadi orang besar. Kenapa? Ciri seorang pengusaha di antaranya pernah ditipu orang, kata saya. Iya. Dan banyak, saya punya saudara sebagai usaha, saya bilang kerja, usaha ini itu, ini bisa. Bila bilang apa? Abdi Mas Yen usaha teh sin ditipu, sin ditipu. Ya udah jangan usaha kalau nggak sin ditipu mah ya kan. Nah itu dan sebagainya. Jadi apa? Menghadapi persoalan yang berat. Nah kita ini mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita hadapi dengan baik. Dan pasti ada solusinya. Persoalan yang berat pasti ada solusinya. Ya. Asal kita sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, engkau selalu mencari yang baru. Nah, kreatif dan inovatif. Ini dalam kehidupan ini harus kreatif dan inovatif. Pintar, bisa membaca peluang. Antum lihat kampung kanan kiri, peluang apa nih? Di kampus, kalau saya di kampus, peluang apa nih? Ini rata-rata dari mana ini? Ya. Hasil kita bisa membaca peluang kreatif dan inovatif. Apa yang harus kita kembangkan dalam hidup? Pasti ada. Dan itu insya Allah dapat mensejahterakan dalam kehidupan kita ini. Asal kita mau. Dan kita mau menekuninya. Dan akan mengantarkan kemuliaan seperti Rasulullah SAW. Engkau selalu berusaha menghormati tamu. Ihtiramud duyuf. Ya. Engkau selalu menolong dan berpihak pada orang-orang yang berusaha menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya. Ini salah satu hadis boleh katakan yang berbicara tentang kepribadian Rasulullah SAW yang memang akan menopang dalam hidup kehidupan ini bermasyarakat, ya, atau juga dalam berinteraksi dengan masyarakat. Terus, dan masih banyak yang lain. Meneladani Rasulullah SAW di masa kini sebagai entrepreneur. Nah ini, ya. Kita meneladani Rasulullah SAW sebagai apa? Entrepreneur. Jadi Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa, memberikan semangat yang luar biasa. Beliau nyatakan apa? At-tajirul amin as-suduq, ya. Ya. Manabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, dia nanti akan disandingkan bersama siapa? Rasulullah SAW, para nabi, wasiddiqin, syuhada dan solihin. Banyak orang yang gengsi dagang itu. Kenapa? Karena motivasinya bukan surga. Motivasinya tidak berpikir saya nanti akan disamakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan jumpa Rasulullah SAW dengan para syuhada dan solihin. Itu aja. Kalau motivasinya ke sana, saya yakin orang semangat. Kalau dia punya iman. Ustaz saya bilang, hidup kamu sekalipun jadi ustaz, jangan sekedar ngajar tok. Jangan sekedar itu, kalau bisa kamu jualan apa saja. Ya syariat katanya. Mau jualan minyak juga gak apa-apa. Minyak, iya kan? Tahu minyak wangi itir? Ya alhamdulillah, saya tuh memang sejak kecil juga suka dibimbing oleh orang tua saya usaha. Kuliah juga terus. Ketika nyantren aja saya di Jawa Timur nggak usaha, khusus belajar. Subhanallah, saya semangat usaha itu apa? Saya mimpi. Mimpinya yaitu ketika baca surat Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta itu ustaz saya berbalik-balik baca itu. Apa sih ini artinya? Saya lihat, artinya ternyata di sana sesungguhnya usahamu itu macam-macam. Wah, akhirnya saya interpretasi sendiri benar atau tidaknya wallahu alam. Mudah-mudahan benar. Akhirnya saya semangat. Wah, ini saya harus usaha lah kata saya.
Usaha apa aja. Sampai pernah usaha waktu lebaran, waktu mahasiswa, jualan buku, percetakan macam-macam apa aja deh. Makanya ketika orang tua, Rom, butuh duit bara duit maneh. Sabara duit teh bah, saya kurang gitunya. Duit mah sakumaha ge dibere sakitu cukup, gede cukup, detik cukup, dicukupkeun mah cukup. Nah gitu. Saya lulus kuliah, orang tua ingin apa? Poge negeri. Rom, ya duit 5 juta saker nyogok. Terang nyogok. Nah, riswah. Dulu mah poge negeri itu 5 juta. Tahun 93 kurang 5 juta. 5 juta. Saya bilang, "Bah, diekeun duitna. Sini kan uangnya." Saker naon maneh? Poge negeri lain. Lain saker dagang. Ulah dagang mah cenah. Nah, enggak dikasih saya, kasih modal dengan dagang mah. Ya udahlah. Saya ngajar gitu ya. Alhamdulillah saya berproses ikut Ustaz Didin terus. Kidin Hafidudin. Dan dapat juga surat. Dapat surat dari ini ya seleksi prestasi. Alhamdulillah saya termasuk ya prestasi lah, mahasiswa prestasi di Ciputat. Untuk jadi ketua KUA tanpa tes. Cuman syarat di situ dipindahkan keluar Jawa selama 5 tahun jangan pindah-pindah katanya. Saya mikir gitu ya, udah punya istri, saya menikah udah sejak kuliah gitu kan. Kenapa punya semangat usaha kan? Allah beri rezeki kalau kita usaha. Makanya di sini kalau belum nikah masih sarjana nggak semangat usahanya gitu aja. Nah itu apa? Akhirnya kata Ustaz Didin, Rom sabar wena iya. Sabar aja di Bogor. Saya tekuni sabar, nggak diambil tuh pegawai negeri. Di kemana? Di Departemen Agama. Kenapa? Saya dengar katanya kurang beres gitu ya. Banyak sogok menyogok dan sebagainya. Lebih baik galah dari awal gitu aja. Saya tekungin ini apa? Jualan telur dari papet masukin ke warteg-warteg. Padahal saya udah jadi dosen agama di IPB. Habis ngisi pengajian, habis ngajar, terus saya ke Fakultas Peternakan ngambil telur, saya jualin tuh telur. Sampai ternak ayam, dagang kambing, sekarang dagang sapi. Alhamdulillah, hari ini sapi mungkin kurang lebih udah turun 2 puso. Sapi kelas yang super-super untuk Idul Fitri kelihatannya. Ya berproses, itu kepercayaan, bukan saya nggak punya uang, tapi orang lain ngirim. Saya bilang kok dikirim dulu, tenanan ke Pak Ustadz mah gitu aja. Aduh, kasih Allah kata saya ini. Nah ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu butuh proses, butuh proses. Yang modalnya saya kira ini, yaitu mungkin kejujuran. Ya, kalau kejujuran orang itu nggak mau. Orang itu belum pernah jumpa wajahnya dengan saya gini, tapi kok ngirim. Namanya Pak Haji Warsit itu belum pernah saya. Mungkin kalau di pasar jumpa, tapi saya nggak pernah itu. Ngobrol dan sebagainya. Nah ini, jadi modalnya ini jujur dan amin. Tapi motivasinya apa tadi? Yakin kalau kita ke sana, ya Allah mudah-mudahan saya dikumpulkan dengan syuhada dan sholihin. Ini santri kita IPB-nya, dia yang menekuni di sana juga pesantren wirausahanya. Ya. Silakan antum mau praktek di sana boleh. Atau ingin menekuni Rosela terbengkalai saya. Karena santri-santri ini udah bagian tugas ini. Udah kekurangan santri ini. Jadi peluang banyak sekali. Kalau antum mau datang ke sana, silakan. Nah, kembali lagi. Jadi kuncinya itu. Kuncinya ini. Dan Rasulullah SAW tanamkan. Dan kita yakini sekarang ini kita usaha, tapi tujuannya tadi motivasinya surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya ini terus terang aja ada saksi ini. Kemarin saya ngisi habis pengaji di sana di musola. Ya Allah gimana 10 ini kan 10 waktu malam ke-10 ya. Kita ini harus betul-betul ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita itu lebih kurang gitu loh. Nanti khawatir dikurangi, nanti setelah Ramadan malah lebih malas gitu loh. Saya bilang ke teman-teman, ya, gimana? Tapi kita ini, kalau kita ini, saya liburkan nih, nggak usaha. Orang-orang banyak menuntut, ingin usaha. Banyak orang, saya bilang di bangunan yang kerja ini gimana? Bulan puasa libur atau sekarang ini libur? Kumaha amun libur macam anak orang itu pada delahar kena gitu nanya. Jadi kita diliburin. Yang mudah-mudahan nggak motivasi kita ke sini. Karena dari sini banyak orang yang tersedot. Tapi motivasi kita ke sini dan ibadah jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan.
Kalau saya ceritakan, mudah-mudahan ke depan mah itikaf itu ya kita udah nggak mikirin dunia lagi gitu. Nggak mikirin ini itu. Tapi sekarang ini gimana, terpaksa kita mikirin ini karena banyak orang yang terlibat dengan kita. Kalau ditinggalkan juga murad mari tambah karuan. Tapi mudah-mudahan Allah Maha melihat niat dan hati pikiran kita. Nah ini. Jadi tidak sedikit orang sekarang ini usaha tapi ditinggalkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang rugi. Bahkan niat usahanya pun salah gitu loh. Semata profit. Nah, mudah-mudahan antum ke depan sekalipun usaha tadi motivasinya. Motivasi dan semangat tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru usahanya pun bagaimana bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau mikirin sendiri ya bisa saja. Saya berpikir hanya individu saja, untuk saya sendiri bisa saja. Tapi kalau berpikir yang lain, coba kanan kiri kita ya. Kenapa negara kita ini menyedihkan? Antum tahu perebut uang 30.000 itu yang mati berapa orang? 21 orang. 30.000 itu berapa liter minyak? 2,5 liter minyak kita. Antum bayangkan Pak, mungkin Bapak ini pengalaman Pak, dulu minyak berapa? 2,5 liter minyak. Ribut sampai yang wafat berapa orang? 21 orang. Pas kita tinggal di IPB di Bogor, alhamdulillah mungkinnya dapat beasiswa dari orang tua dari sana sini kali ya. Dan kesempatan sekarang ini untuk antum menekuni ibadah dan belajar cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan berpikir ke depan bagaimana masyarakat kita ini menjadi adil dan makmur. Kemakmuran, kesejahteraan tidak bisa diraih dari apa? Dari kekayaan yang ada di masyarakat di negara ini. Kecuali diraih melalui apa? Melalui iman dan takwa. Mengelola alam ini dibingkai dengan iman dan takwa. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh, walakin kadzdzabu bima kanu yaksibun. Nah ini. Jadi negara kita, daerah Bogor ini hujan Masya Allah, curah hujan Masya Allah, kesuburan Masya Allah, tapi kenapa miskin? Tingkat pendidikannya, tingkat SMA mungkin belum lulus di mana Bogor ini. Kalau tingkat Jawa Barat nggak tahu, apalagi di Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa mungkin kualitas iman dan takwanya kalau diukur berapa persen iman dan yang takwa ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat, ya. Sekali lagi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, motivasi yang sangat dahsyat saya kira. Enggak ada manusia dalam hidup ini kecuali bercita-cita dia ingin mati syahid. Orang yang beriman demikian. Ingin bersama orang-orang yang jujur. Hidup di dunia pun ingin dengan orang yang jujur. Kalau kita hidup dengan orang-orang yang tidak jujur, sakit hati, bisa-bisa enggak enak hidup. Di dunia, di akhirat apalagi kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, ya, dan orang-orang solihin. Satu kata tidak lain, ada pada pedagang ternyata itu. Pedagang yang jujur dan amin. Dan mungkin yang lainnya juga insya Allah. Yang memiliki kriteria jujur dan amin ini. Ya, lanjutkan. Prinsip bisnis Rasulullah SAW yang universal. Ya, saya kira kepribadian amanah ini sudah jelas ya. Sampai Rasulullah nyatakan al-amanatu tajlibu rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Amanah itu akan menarik rezeki. Kalau pelajar akan menarik ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang usaha akan menarik rezeki yang barokah insyaallah. Akan meningkat usahanya. Kepercayaannya akan meningkat. Sebaliknya khianat wal khiyanatu tajlibul faqr. Akan menarik kemiskinan. Miskin ilmu, miskin harta, miskin rohani, naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fillah, ya. Kemudian dua pokok ini, amanah dan ilmu, katanya, jelas. Tidak lepas dalam hidup kita ini, ilmu yang akan membimbing kita, ilmu yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang beriman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hidup-kehidupan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk lain dengan ilmu. Dibingkai dengan amanah, insya Allah itu kunci kesuksesan.
Ya, ini jelas sekali ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutkan. Nah, ini prinsip-prinsip bisnis ya. Pertama kali tidak boleh jual beli benda yang diharamkan, jelas. Bagaimana kotoran ternak? Haram nggak kotoran ternak? Haram, boleh nggak dibisniskan? Yang dalam kitab fikih disebut apa? Ada khusus bab namanya bai'us sirjin. Apa? Bai'us sirjin, jual beli kotoran hewan. Jual beli kotoran hewan. Kalau hewan itu nggak ada yang hilang itu. Kotorannya bisa jadi apa? Jadi pupuk. Pupuk kompos. Asal mau ngarungin udah pulus melulu itu. Tapi apa? Jasa. Kalau Imam Syafi'i jasa katanya. Tidak boleh jual beli kotoran jasa. Bisa jadi biogas. Ya. Saya tanah dipupuk dengan kotoran subur yang sedikit-sedikit dialirkan ke apa? Ke kolam, punya kolam. Kalau motong hewan, darahnya disimpan dulu, udah mengering ini tuh dikasihkan ke hewan, ke apa? Ke ikan. Makanya antum saya undang nanti silaturahmi ke sana. Ya. Supaya lebih terbayang atau juga antum lebih maju daripada kita ini insyaallah. Silakan. Dari sini paling 10 menit. Ya. Lihat ke sana. Ya, 10 menit lah jalan-jalan. Kalau antum rombongan di sini angkot 1.000 rupiah, Peng ya. Mungkin ya. Oh 2.000, 2.000. Ya. 2.000 lihat tanah pohon jagung. Ya, hewan, ternak ikan, ternak sapi, kerbau, gimana kerbau renang, ya itu, ya. Dan sebagainya. Jadi jual beli kotoran tidak boleh. Makanya kita letakkan jual beli kotoran itu bai'us sirjin itu jasa. Itu sekarang itu 3.000. 3.000. Kotoran ayam, kotoran sapi asal mau sebetulnya. Yuk minta ke saya 100 karung. Kata saya enggak ada. Yang ngerjain juga pada malas. Malah dibuangin ke sawah. Ke sawah aja lah, ke sawah kita biar subur. Pikulin ke sawah. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari hewan itu semuanya bercabang. Dan yang lainnya pasti. Antum kalau dari IPB yang memahami sangat lebih paham ketimbang saya insyaallah. Kemudian tidak boleh menipu, jelas. Gurur, tidak boleh menipu. Dalam hidup ini jangan ada niatan untuk cilik, kata orang saya. Apa? Licik. Cilik mah wong cilik ya. Licik, jangan ada niatan licik. Hati dumel, hati gaplos. Usaha mikirnya bagaimana saya berbuat curang pada dia, jangan. Kepada orang lain suudzon terus. Berpikir negatif. Orang lain usaha ini, kenapa ini malah niatnya buruk? Alhamdulillah dzalik. Padahal tidak demikian. Kalau orang usaha sama dengan kita, mudah-mudahan dia maju. Dan itu ternyata mungkin akan maju juga sama-sama majunya. Tidak akan mengurangi. Saya ingat orang tua saya. Orang tua saya kan punya cucian mobil. Lumayan panjang lah, luas cucian mobil. Pusau pun masuk. Sebelah sana lagi ternyata ada yang buat lagi. Orang-orang bilang gini, Pak Haji gini. Saya bilang, kita sih alhamdulillah sebetulnya buat cucian mobil udah lama. Dan sampai sekarang rezeki itu Allah yang ngatur, enggak tahu apa, alhamdulillah. Enggak ada pikiran yang aneh-aneh. Di sana dia juga maju, orang tua saya juga maju ternyata. Itu saya ingat betul pernyataan orang tua saya pada saya. Nah, ikhwan wa akhwat. Jadi sekali lagi, apalagi menipu, udah. Ya. Kalau kita minta maaf menipu orang gimana sih? Kata Imam Ghazali, cari dia sampai ketemu. Kalau nggak ketemu juga keluarganya.
Enggak, keluarganya siapa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia memaafkan saya. Terus berdoa kepada Allah. Jangan sampai dia itu minta apa? Minta sanksi, minta hukuman nanti di akhirat kelak. Gara-gara punya dosa pada orang, iya kan? Apalagi sekarang nih kita minta banyak maaf pada saudara, teman, tetangga yang sudah keluarga, suami istri, kepada anak. Khawatir kita salah urus pada anak ya. Pada istri juga mungkin khawatir salah kata dan salah ini tuh. Yang udah keluarga, yang belum keluarga, mudah-mudahan dapat keluarga yang sakinah, amin. Cepat nikahlah gitu kan. Insya Allah dimudahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yakin saya. Ini mungkin yang belum nikah. Kenapa yakinnya? Saya itu merasakan waktu nikah dan sebelum nikah punya anak dan terus anak satu, anak dua, rezeki itu beda. Rezeki itu beda. Dan itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki beda. Ya Pak ya, mungkin Bapak juga merasakan rezeki beda itu. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan riba dan bunga. Ya itu mungkin berbicara riba dan bunga itu ada pembahasan khusus pada waktu dan gelombang yang sama insya Allah. Lanjutkan. Nah ini kiat singkat membangun bisnis. Kiat mudahnya singkatnya ini ya. Nanti kalau ingin jelasnya baca aja di sini. Siap mental. Jangan cengeng. Ada yang jualan itu apa? Ini kakak saya nih. Orang tua saya kan nenek saya, orang tua saya, kakak saya pada usaha tuh. Anak itu sekolah itu disuruh sambil usaha, terus aja. Kalau kakak saya ini perempuan disuruh usaha jualan kacang goreng. Dibungkusin, bawa sekolah madrasah sekolah ini. Diimpor terus sampai pulang masih utuh itu kakak saya tuh. Akhirnya sampai sekarang pun nggak usah dia mah, gitu kan. Nah saya itu jualan apa? Dikasih dengan orang tua ini jualan apa? Jualan permen sambil cengkeng gini sekolah madrasah. Jadi yang sekolah belinya ke saya permen, gitu kan. Nah, kalau ada pepaya, ada nangka, rom dek duit itu mana cina? Ayang duit mah, mana ke dagang? Naon? Iya cina bawa. Dagang kan nyuhun gitu ya. Bawa ini barang-barang gitu kan. Kemana ke kampung-kampung gitu. Gak tahu. Ya itulah mungkin karunia Allah ya kan. Sekolah SMP, kalau liburan sekolah, saya dikasih uang, rom nih uang. Ente nongkrong di sana, di desa penggilingan padi tuh di sana. Beliin, orang kan giling tuh. Nanti ada yang jual 5 liter, 4 liter, 20 liter, 10 liter. Beliin dengan ente, bilang dengan kamu. Nah, beliana sakit tuh hargana. Kayak jual ke abah. Ke orang tua saya, kan orang tua sini pedagang beras. Nah, saya beliin gitu ya. Setelah itu dengan teman saya, didorong dengan roda. Dijual ke orang tua saya, dimodalin ke orang tua saya. Ada rezekinya. Nah, ente kan punya uang tuh. Nah gitu ya. Nah, alhamdulillah itu waktu pesantren. Setelah pesantren kalau liburan. Nah ketika di Jawa Timur sih nggak ada usaha-usaha. Kenapa? Karena pulangnya setahun sekali. Nggak bisa usaha-usaha di sana. Nah itu. Jadi mental dari kecil kita siapkan mental. Makanya tadi mungkin kalau ada yang nipu udah biasa. Tenang aja, jangan grogi, jangan mikir itu. Kan saya punya istri saya duitnya na iya kumaha sih itu nu buka hutang ke. Sabar. Kita datang ke Bogor ini kan nggak punya apa-apa. Gitu aja, rezeki itu gitu. Datang ke Bogor karena nggak punya apa-apa, dibohongin orang ya silakan. Dia membohongin kita, berarti kan gitu ya. Yang namanya usaha itu pasti ada yang seperti itu. Mungkin ini tuh saudaranya Pak Mul. Sama cerita Pak Mul. Saya dimotivasi dengan Pak Mul dengan ada. Ketika saya usaha sapi saya dengan mobil itu jatuh ke sungai. Semuanya dengan orang-orangnya. Orang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini semuanya nih. Masya Allah gitu ya. Orang nangis lihat itu. Mungkin kalau antum tahu Sungai Cinangneng, Darupalah, batunya besar-besar itu semuanya jatuh ke sana. Gelimpang-gelimpang jegur itu. Allahu Akbar. Saya di atas. Adik saya, mobil ragag ke sungai. Benar ente, benar. Saya turun ke sana. Astagfirullahaladzim. Gimana ini?
yang ininya orang-orangnya. Alhamdulillah. Tuh pada diangkat, sehat. Minum udah ente buka aja puasa tarawihnya kata saya. Puasa Arafah mungkin ya gitu ya. Mau hari korban kan? Mudah kata saya. Terus ini gimana? Nah, ini ente angkat mobil ini, cari ini kendaraan, pokoknya nganterin hewan semuanya saya sekarang. Jadi saya cari mobil, saya cari bagaimana ininya. Alhamdulillah. Saya periksa mobil itu cara memuat untuk sapi ini kayak gini dan sebagainya. Banyak hikmahnya. Setelah itu saya nggak mau belajar lagi, nggak mau dagang lagi, dah kapok. Dikasih motivasi diantarin dari Pamul. Ada dagang. Dulu saya juga dagang gitu. Gini. Saya pernah ditipu orang gini. Ya alhamdulillah, semangat lagi. Ternyata butuh proses. Tidak bisa waktu langsung ini. Ternyata butuh proses terus. Saya baru nanam ikan kemarin ya. Pernah dulu nanam ikan 10.000 ekor di bawah running, di bawah ayam. Mau dipanen, habis ikannya, curi orang duluan gitu kan. Hanya kapok saya, nggak lagi. Kemarin baru nanam ikan, karena punya apa? Punya kolam, ya ada sekitar 3-4 gitu ya. Air ngalir dan sebagainya. Semiri ikan, sekitar kemarin itu sekitar 4.200 mungkin nanam ikan. Yang satu kolam, itu apa? Saya habis sholat taraweh, habis ini itu, saya ngontrol sebentar. Saat kenapa? Di bendung tadinya itu, nggak tahu. Saat ini kelapak. Akhirnya banyak yang mati tuh. Musibah kata saya, wah ini ternyata ikan nggak boleh kayak gini. Dipindahin, belajar. Baru belajar udah banyak yang tewas kata saya ini. Ya, itulah ujian itu kan itu. Kalau orang kan langsung ingin suksesnya kan itu. Ternyata butuh proses. Tapi saya langsung senyum. Baru 4 hari tadinya susah gini, sekarang udah susah gini. Kok cepat benar? Nah itu kasih makannya diantaranya. Kok cepat benar? Saya bisa senyum, wah ini jumlahnya sekian. Prediksi saya berarti ini si bapak ngasih ikan ke saya enggak 4.200, ini hampir 5.000. Dan saya enggak hitung, saya mah percaya ke ente kata saya. Arek sabaraha ceburkeun kadinya gitu ya. Nah gitu. Ya. Saya prediksikan ini kolam ini sedikit tapi jumlahnya sekian. Karena nyisa 1.800 sekian gitu kan. Berarti ini saya prediksikan berarti dia ngasih ikan sekitar 5.000 paling tidak. Padahal dengan saya enggak dihitung dan sebagainya. Dan ini mudah-mudahan enggak masalah gitu ya. Mati sekitar 300-200 juga nah itu. Jadi sekali lagi itu mental kita. Apalagi jualan itu mental. Kalau mental enggak kuat, wah udah gemeteran dan sebagainya. Gimana kalau enggak laku ini tuh? Tenang aja, enggak laku. Masa asalnya uang harus jadi uang kan gitu aja. Nah, siapkan modal. Modal apa? Terutama modal kejujuran itu aja. Modal keyakinan, modal niat yang sungguh-sungguh. Modal niat yang sungguh-sungguh. Saya mungkin sekarang nih kalau dimodalin itu berapa banyak sekali tuh. Saya nggak punya modal segitu. Antum bayangkan nih Afan Hadus bin Imah tadi turun 1 puso 18 ekor. Kalau 1 ekornya rata-rata mungkin taruhlah minimal 10 juta. Saya hitung itu rata-rata 10 juta lah. Berarti 180 juta. Saya kirim uang berapa? Cuma 25 juta. Bahkan dia ngirim ke sini itu nggak bilang minta uang dulu. Tiba-tiba telepon siang-siang, Pak Ustadz, sapi sudah dikirimkan. Dikirimkan, kenapa sekarang nanti katanya? Udah sekarang aja. Ya Allah kata saya. Udah Pak, alhamdulillah. Datang subuh. Akhirnya teman-teman santai-santai saya tugaskan si A begini, si B begini, udah beres gitu kan manajemen kan itu kan mengaturannya kan itu. Alhamdulillah. Nah, ini itu. Jadi sebenarnya apa? Modal utama itu kepercayaan. Nah, untuk kepercayaan itu dibangun dari awal pelan-pelan, butuh proses. Tidak bisa sekaligus, butuh proses yang waktu lama. Ya. Mungkin bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Butuh proses, tidak bisa sekaligus. Jangan-jangan orang lain, orang tua juga butuh proses ya kita percaya orang tua. Tadi orang tua saya mau ngasih uang untuk usaha, ulah mana usaha mah. Sektor pegawai negeri itu naon, nah itu. Itu dengan orang tua. Jadi butuh proses. Kalau sekarang orang tua ya alhamdulillah gitu kan. Nah, apalagi dengan orang lain, dengan pihak bank dan sebagainya sangat butuh proses. Jadi jangan latah. Orang gini, begini, orang begini. Tapi apa? Kita harus apa? Nah, jangan latah, bermitra, survei.
Ini satu kesatuan. Kita harus survei dulu. Kalau kita mau usaha ini peluangnya gimana? Ini gimana? Terus juga gimana solusinya dan sebagainya, kita harus tahu. Kalau kita beli hewan, kalau usaha hewan berarti kita harus tahu harga di sana dan tahu harga di sini. Semua seperti itu. Harus bisa membaca peluang dan juga apa? Sekali lagi ya survei dan jangan latah. Jangan ikut-ikutan. Punya prinsip. Mana yang paling tepat? Ya, lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini tanaman-tanamannya. Wah, ini biogas. Nah, ini mungkin ini perhitungan dulu ini. Kalau sekarang udah berubah. Kalau tahun yang lalu dengan tahun sekarang, sapi itu naiknya per kilo mungkin sekitar 5 ribuan. Kalau daging mungkin sekitar 10 ribuan. Kalau daging, kalau hidup itu 5 ribuan, 6 ribuan. Tinggal mungkin dikonversi aja sebetulnya. Ya, ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ahlan wa sahlan, antum bisa bersilaturahmi, ada waktu. Ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah semata kebodohan saya sendiri, benar datangnya di Allah Subhanahu wa taala. Dan minta doanya kepada teman-teman semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang sabar. Ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden dari Pamijahan. Ustaz, pertanyaan saya dari biodata Ustaz ini, saya tergambar bahwa Ustaz ini adalah seorang pekerja, bukan seorang pengusaha. Dari biodata yang saya baca di sini, seakan-akan dari di sini biodata Ustaz itu ketika menjalani bisnis ada kekhawatiran bahwa kalau saya bisnis rugi, saya penghasilan dari mana selain saya sebagai pekerja. Itu pertama saya. Kedua, terus terang ketika kuliah maupun lulus kuliah, saya memang bercita-cita ingin jadi pebisnis gitu. Saya ketika lulus kuliah pun melanjutkan usaha dan ternyata usaha saya waktu itu gagal. Saya ya lumayan besar lah modalnya waktu itu. Sehingga saya banting setir untuk menjadi pekerja. Kalau saya bilang bukan pekerja, bahkan kuli mungkin ya, karena walaupun saya bekerja di kantoran, di berdasi, tetap saja saya anggap itu sebagai orang kuli gitu. Itu bahasa kasar saya. Saya bukan sekalipun bekerja menjadi guru, saya tidak ingin menjadi dikatakan kuli karena guru itu profesi. Saya sekarang bekerja pun sebenarnya hanya untuk sementara, untuk mencari dan untuk mencari status. Karena saya takut nanti kalau ditanyain calon mertua, kamu kerja apa ya? Seperti Ustaz. Ya terserah, saya takut ditanya calon mertua, kamu kerja apa? Gajimu berapa? Seperti itu. Ada prinsip hidup ini yang dimana kita sebagai roda ada di atas, ada di bawah seperti roda. Saya pernah gagal berbisnis. Apakah ada kemungkinan besar saya akan di atas lagi seperti itu? Saya suatu saat ingin menjalani bisnis seperti itu. Itu dua pertanyaan dari saya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin biodata saya ini begini ya, karena saya backgroundnya satu emang di IPB, dosen agama, pegawai negeri, gitu kan. Nah, kebetulan saya dosen agama di MKDU, nggak punya bimbingan mahasiswa seperti dosen-dosen yang lain gitu ya. Jadi nggak menangani jadi pembimbing akademik gitu, enggak. Jadi cuman banyaknya ngajar. Ngajar pun mungkin kalau di IPB ini paling 3 kali dalam seminggu. Di sela-sela itu bagaimana saya beraktivitas. Dulu saya mengajar di Juanda. Pernah saya itu hidup saya itu muter di atas motor ngajar tok. Saya harinya ngajar sana sini.
Ya. Nggak usaha, cuman usahanya kalau mau Idul Adha gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya diangkat dosen di sini, dosen pegawai negeri gitu ya, PNS, saya musyawarah, gimana katanya gitu ya. Saya ini baiknya udah aja, kata Ustadz saya itu, antum mau ngajar aja, ngajar sama usaha. Akhirnya alhamdulillah saya buka usaha material dengan santri juga. Ya alhamdulillah berkembang. Ya omsetnya 1,5 miliaran lah 1 bulan gitu ya. Gitu. Rata-rata ya 400, 500 sampai sekian. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Mahasiswa IPB saya angkat direkturnya. Awalnya saya, akhirnya saya udah kira-kira punya kader, saya tinggalkan. Saya jadi komisaris, saya kuliah S2. Nah setelah S2 apa yang harus saya kembangkan? Berpikir. Nah hewan lah kita kembangkan ya. Nah itu diantaranya seperti itu. Nah kemudian juga ya di sini mungkin nggak disebutkan saya ini sebagai pengusaha, enggak gitu ya. Wong saya juga nggak mau disebutkan pelan-pelan gitu lah. Wong ketika mungkin di brosur disebar juga hewan kurban nggak nama saya ya. Namanya seperti anak saya Abu Roji gitu kan, nggak nama saya kadang-kadang. Kenapa? Karena di kita ini masih ada orang-orang yang memang ustadz itu alergi dengan usaha. Sampai ada ustadz juga bilang, pernah ini tahdus bin Ni'mah juga. Tad ente kunaon berusaha cenah katanya. Habis gimana? Feeling saya ke sana, tapi dakwah belajar enggak ditinggalkan. Akhirnya kena saking ininya, ente sehari seminggu berapa kali ngajar? Taklim berapa kali taklim gitu kan. Nah kebetulan kalau saya kan di pesantren rata-rata saya pada maghrib subuh kan ngajar gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Nah, itu tuh seperti itu. Nah, seperti ini ternyata butuh proses ini ya. Buku ini mungkin udah lama, tahun yang lalu, baru sekarang ini juga muncul. Kok ada orang yang baca juga gitu kan. Akhirnya apa? Untuk besok ada yang minta ngasih materi yang sama itu. Saya baca buku ini ya, antum Bima bisa enggak? Saya belum jumpa orangnya juga. Bagaimana? Ntar suruh datang ke sini. Nah, itu di Bogor sana, di Beranang Siang. Jadi ternyata butuh proses. Nah kemudian juga tadi usaha itu sempat jatuh, ingin bangun lagi. Ya itulah mungkin kalau tidak kasih motivasi dan semangat biasanya berat. Tapi kalau kita nanti akan ketemu, Allah akan pertemukan. Saya yakin seperti itu. Dan Allah akan pertemukan. Dan tiba-tiba nggak tahu kok. Seperti saya nggak tiba-tiba kok, biasanya dengan satu truk tiba-tiba apa? Sapi habis 80 ekor. Tiba-tiba 100 ekor. Tiba-tiba 190 ke sini tuh. Kok kaget? Kok habis sekian gitu kan. Kalau dihitung uangnya banyak juga itu. 1 M lebih 1,5 M gitu kan. Saya nggak ngitungin itu. Berjalan mengalir begitu saja. Wong sekarang juga kok kenapa dikirim? Ini belum tentu ada yang beli. Mudah-mudahan yang beli gitu aja. Mungkin kalau orang bilang kok sapi loba-loba teuing ieu. Gitu kan. Saya ini mikir tuh. Mikirnya apa? Sapi udah datang, kok ini SMS kemarin Pak Ustadz Selasa mau dikirim lagi sampai Rabu. Loh, ini sapi numpuk amat kata saya. Apa-apaan? Ini kebanyakan, enggak apa-apa, nanti saya yang datang ke sana. Waduh, itu kan ada orang sampai seperti itu gitu ya. Nah, ternyata itu hidup butuh proses. Ya, tadi mungkin bicara bekerja, insya Allah bekerja yang baik juga mulia. Kenapa? Kita ingin mengembirakan orang tua dan kultur kita beda. Di Indonesia ini kultur kita beda. Kultur kita ini orang tua inginnya kerja. Maka saya apa? Ketika ditanya di kampung, Tad, ente di mana di Bogor? Ngajar di IPB. Kan lain kan ngajar di IPB. Wah, keren kan gitu ya. Tapi apa? Motivasi saya dakwah. Kalau cari fulus mungkin ya berat lah, apalagi udah berkeluarga. Tapi motivasi saya dakwah. Di balik dakwah itu Allah beri rezeki. Yakin itu. Antum isi di sini itu Allah beri rezeki di luar. Kalau di sini nggak dapat uang, Allah beri di luar, itu yakin. Makanya kita ini, ya Allah, mudah-mudahan ikhlas. Ini nih penyakit hati. Kadang-kadang apa? Kita ceramah, kita ini tuh amplopnya sebesar gimana ini? Iya kan? Ini normal ini saya ini. Amplopnya sebesar gimana nih? Ya Allah, kadang-kadang ini bentrok kan nih. Apalagi udah keluarga, mau lebaran lagi. Waduh.
Ini terus terang aja, saya dulu pernah ngisi tentang Tajrul Matut di Al-Ghifari, belum ada Al-Huriyah seperti ini. Saya udah keluarga dan sebagainya. Saya nggak punya uang, betul nggak punya uang ini ceritanya. Ngisi sana, itu saya buat makalah yang sedemikian rupa. Gitu. Mudah-mudahan juga dapat uang, saya gitu ya pikiran. Ternyata nggak dapat uang. Nah itu Allah tunjukkan berarti. Wah, yang ngomong kita di hati yang mau diberi duit kuain, gitu kan? Bahasa Sundanya kasarnya. Saya ya Allah Gusti, cek orang Gusti ikhlas itu ya hati teh kunan goreng iya gitunya. Masya Allah saya. Iya, nah itu ya Allah ya. Nah itu. Terus saya baca istighfar ya Allah ini jangan sampai ini ya. Ya sekarang aja saya beritahu ke antum gitu kan nih. Ternyata apa? Dalam waktu yang sama tidak lama setelah itu kok saya disuruh ngisi materi di mana di Depok. Di PAM tuh kan apa? Dijemput lagi pakai kijang. Nah, ngisi materi yang sama, makanya emang udah ada gitu ya kan? Ya Allah, saya pulang diantar juga tuh. Dikasih amplopnya gede. Gede, benar-benar gede. Itu Allah, saya pikir Gusti ini, mungkin ini Riki dari sana dikasih ke sini gitu kan. Nah, jadi ini, kalau kita hidup ini nggak ada motivasi dakwah, antum kerja juga sama. Motivasi antum dakwah. Kalau kerja hanya sebatas motivasi cari fulus, rugi sekarang benar. Kita motivasi dakwah, dunia benang, akhirat kebenang gitu aja. Ya. Ini jadi antum motivasi dakwah. Insya Allah motivasi dakwah di mana saja kita berada, insya Allah menempatkan diri kita yang terbaik. Ya gitu ya. Jadi insya Allah kita tidak banyak kecewa lah hidup. Ya. Itu seperti itu. Ya, mungkin gitu. Saya kira jadi saran saya ke antum motivasinya dakwah kerja ya. Jangan saya main kuli. Mulia kalau motivasi dakwah. Ya. Tapi kalau bukan motivasinya dakwah, motivasinya kuli, ya wis kuli. Jadi maaf, mudah-mudahan ke depan dalam benak kita, hati kita berpikir motivasi saya dimanapun saya bekerja, dimanapun saya usaha, motivasi saya dakwah. Saya ingat apa? Ingat Islam datang ke Indonesia ini dibawakan oleh siapa? Para pedagang dari Gujarat. Jadi bukan semata bisnis, cari apa? Misi dakwah. Ya. Yang orang nggak kerja jadi kerja, orang yang nggak makan jadi makan, gitu kan? Atau mungkin dia masuk Islam, dia mau sholat dan sebagainya. Ya, saya kira demikian. Saat ketika menjalani pure bisnis hanya untuk bisnis, tapi ketika di kesempatan lain juga melaksanakan kerja pada satu profesi seperti itu, ada rasa khawatir nggak di benak Ustadz? Saya udah berumah tangga, kemudian saya takut tidak bisa menghidupi keluarga karena saya hanya mengerjakan bisnis gitu. Ya, terima kasih. Saya pernah training manajemen seorang pengusaha, dia punya bisnis punya perusahaan sekitar 100 perusahaan. Baharudin Masih kalau salah. Lebih mungkin. Dia itu apa? Kata dia, usaha itu seperti main catur katanya. Udah ini gini. Orang lain yang ngerjakan, tinggal pilih orang, tepat pilih orang itu. Harus bagus. Ya, itu seperti itu. Seperti ini, kita mencatur. Mungkin pertama kali kita harus tahu tuh. Saya seperti hewan sendiri, itu saya ngawal dari Jawa ke sini. Pernah. Dengan santri kita juga. Pernah. Jadi tahu liku-likunya, oh gini. Ke sini udah tahu, bicara apapun udah tahu gitu istilahnya. Nah ini jadi manajemen kita. Ini tadi mungkin tahu apa ini ya? Ini Hadus bin Imam. Tadi aja datang sapi, saya enggak turun ke sini. Paling udah mau selesai datang ke sini, ada masalah apa ini butuh uang yang jaga ini saya kasih, udah beres. Enggak dari awal ini itu enggak. Jadi mungkin nanti itu bagaimana kita bisnis ini sekian persen dakwah, sekian persen bisnis, tapi bisnisnya tinggal manajemen. Itu saya ingat seorang, ya dia dai sekaligus pengusaha. Dia kata dia dakwah sekian persen. Sekarang ini saya menempatkan posisi saya dakwah sekian persen, bisnis sekian persen. Kenapa? Karena bisnis sekian perusahaan itu saya seperti mencatur, saya tempatkan. Manajer yang bagus itu misalnya dari Jepang atau dari Belanda, taruhannya nyawa katanya. Kalau manajer Indonesia ini korupsinya repot, apa hukumannya gitu loh. Ketika itu ya kan. Maka saya pilih manajer itu, ya direktur itu dari mana? Misalnya Jepang atau Belanda katanya. Taruhannya nyawa mereka. Nah, itu. Kalau satu kali dia hilang kepercayaannya sudah, nggak dipercaya lagi pulang juga dia namanya. Nah, tinggal mungkin orang Indonesia kita ini. Nah itu.
Itu dalam menempatkan bisnis. Ketika itu dia cerita ke kita, saya pernah training dengan beliau. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau rasa khawatir, ya itulah mungkin keraguan-raguan atas wibu min amali syaitan. Menanti itu perbuatan setan. Nanti. Kalau kita mau kerja usaha cepat, apa yang ada di dalam benak kita dan sebagainya kelihatan, cepat kerjakan, buktikan. Kalau takut rugi ya, udah gak jadi, gitu. Ya, gak jadi. Makanya kemarin itu saya nanam rosella, sekarang ada berapa pohon, aduh, nggak tertangani. Terus aja nggak tertangani itu rosella. Padahal ini kalau ada yang nangani, saya bilang mau siapa yang nangani? Akhwat Al-Ifah, nggak ada gitu ya. Rosellanya bagus-bagus teh. Gitu. Saya bukan ahlinya, istri saya bukan ahlinya. Dan udah sempat sebenarnya ada juga ininya. Saya udah nggak ketangani gitu ya. Jagung aja saya sampai lupa, aduh pada kering nih ya. Ini teh ini. Sampai sekian pohon, sekian lahan itu kering. Dan emang itu kering, lupa. Saking ininya. Akhirnya tadi, maaf, amang panen jagung sana, rapikan gini. Jadi sebetulnya apa? Tinggal memanage gitu ya, Dan tanah seperti pertanian itu banyak sekali. Wong itu ujo pun punya tanah saya, masyarakat pangiekeun. Gitu. Jadi saya kira seperti itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Seperti antum mau nikah, takut enggak dapat makan, jangan ragu-ragu. Antum seusia antum ini wadah wajib nikah kali ya. Nah, orang tua saya itu punya prinsip apa? Ketika saya mau lulus itu ya, ini saya bilang, "Bah," kata saya mau usaha. Apa usaha ente? Nah ini kata saya kan punya selip padi besar, lumayan lah gitu ya. Ini dedeknya saya jual dan saya akan usaha jedak sekitar 1 pusok lah. Ulah jaga usaha mungkin nikah ente cina. Nikah. Kalau nikah paling alternatif orang sini kata saya. Gimana bah terserah lah, mah. Gue saya orang dia katanya. Orang tua saya dengan orang inilah. Akhirnya apa? Itu ternyata orang tua saya pikiran apa? Ente katanya kan saya belum usaha. Harus usaha dulu dong. Gini, ente nikah dan belum nikah sama. Kalau udah nikah, kalau belum nikah ente makan kan 1 piring. Dia juga makan 1 piring. Udah nikah juga sama. Lebih baik nikah dan makan kan gitu. Nah, itu. Ternyata apa? Kalau udah nikah itu ternyata apa? Malu minta uang ke orang tua gitu ya. Ternyata orang tua saya pintar juga bilang, kan ente geus nikah mah ngenta duit ke orang tua era gitu kan gitu. Nah, jadi berpikir, nah ini usaha ini, iya kan? Nah, jadi ngasih motivasi. Yang penting kalau yang sedang sekolah jangan mengganggu aktivitas utama sekolah. Kalau kita dakwah jangan mengganggu aktivitas utama dakwah. Kalau kita motivasinya dakwah, usaha apapun, ya, aktivitas utama dakwah. Seperti hari ini ada orang yang ingin ketemu dengan saya, maaf nanti aja kalau mau setelah tarawih kata saya. Itu seperti itu. Jadi kita utamakan dakwah dulu, ya. Saya kira demikian. Kita turun ke sebuah daerah, ke sebuah tempat, kita harus ngatur strategi. Siapa? Macan sini, kan gitu katanya. Ini harus tahu itu, betul. Itu kuncinya. Ini Triadi tahu lah mungkin ya. Ini macan Tegalwaru siapa? Preman sana, preman sini, orang sana, orang sebelah sana, kanan kiri ini siapa? Kita libatkan. Kalau saya sendiri itu ya. Saya kehilangan kemarin ini 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kerbau saya ada yang nyuri. Bukan murah kerbau itu, besar. Akhirnya saya ada yang nyuri, ada telepon, kerbau leungit kebo, kata anak buah saya yang di sana, santri kita. Saya bilang ke istri, "Neng, kebo anu gede leungit." Saya udah diam aja gini. Istri saya bilang, ngasih semangat istri saya, alhamdulillah kata. Kok kerbau hilang diam, kata istri. Udah atuh kasaha ke kumaha ke. Neng arep nang riki urang, kayak kurang gitu lah ya. Saya menghibur diri saya. Kita akan dapat riki nih rupanya nih. Kehilangan kerbau yang besar akan saya jawabnya akan dapat rezeki. Saya bilang gitu. Kok gitu? Insya Allah mungkin arti rezeki diuji jeung Allah kata saya gitunya. Ini saya jawaban saya. Terus apa? Saya mikir, ini. Saya kontak si A, macannya nih. Langsung ditelusuri. Ketemu kerbau.
Akhirnya apa? Ya sekitar seminggu yang lalu ada yang datang jual aja 11.450.000. Kebo besar Pak. Mungkin sekarang melaku 13 juta itu kebo. Saya jual ke pedagang 11.450.000. Kalau sekarang ini bisa laku 13 juta. Berarti besar kecil itu? Besar. Ya Allah kata saya. Alhamdulillah bersyukur ya. Ya karunia Allah datang lagi gitu kan. Nah jadi kita harus tahu. Kalau kita mungkin siapa nih macan bajing loncat. Kita harus tahu itu. Harus tahu. Pasti nanti kalau ini, wah ini punya si A, jangan, itu aman gitu. Harus tahu itu. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau di sini pencuri hewan ini siapa, kita harus tahu. Kita punya kenalan orang yang kenal pencuri itu, harus tahu itu. Betul. Preman-premannya harus tahu. Saya kecurian ini tahu terjadi mungkin ini. Kecurian timbangan. Kok pencurinya itu ngaku dulu ke saya, Pak Ustadz kelihatan timbangannya. Iya. No benar. Puting tak kelihatan tak. Nah, saya mah nggak tahu kehilangan timbangan karena nggak ngontrol ke gudang. Dia sendiri ternyata pencurinya mah. Kok ngaku gitu ya? Mungkin Allah petunjukkan ke orang itu ya. Saya nggak punya ilmu apa-apa gitu kan. Akhirnya dikumpulkan orang bilang, iya malensa sade si A nyopetnya. Ternyata selidik ketika ada pencurian ini dia kena, ternyata dia. Kata polisi ini itu timbangan lagi ayah ini. Kumaha Pak Ustadz lapor ke polisi, timbangannya ke bawah itu ya gini aja. Lapor ke polisi, kata saya nggak mau lapor ke polisi. Timbangan bawa ke sini, kita jual, kita makan sama-sama kata saya. Akhirnya apa? Timbangan itu datang. Kata saya kalau lapor ke polisi, uang habis dengan polisi gitu kan. Maaf aja kalau ada polisi di sini ya. Ini kejadian yang pada diri saya gitu ya. Nah, kalau ini, kalau kerbau ini udah kelas kakap polisi ini. Polisi telepon, aduh kumaha engke heula kieu. Wah polisi ini ciampe ya. Saya punya macan polisi lagi kan. Siapa macan polisi yang memang tahu pencuri sapi. Saya kenal kan gitu. Nah. Kata polisi, bukan polisi sini, bukan polisi Ciampea, saya kan lapor polisi Ciampea kan ya. Ini enggak polisi Ciampea, polisi dari luar, panggil. Siapa pencuri sini, si A ini telusur sana, akhirnya itu. Kalau lari ke sana berarti pencurinya si A, lari ke sini pencurinya si B, gitu dia udah tahu itu. Nah itu caranya seperti itu. Jadi kita harus tahu macannya ya. Nah itu harus tahu. Itu seperti itu. Terus juga kalau kehilangan orang yang nipu, sekali lagi orang yang ini kita jangan berpikir negatif, positif aja. Kita akan jadi orang maju. Saya ingat nasihat orang tua saya, motor saya hilang, dialihkan ya hilang ini, hilang. Ujian saya banyak ya. Ketika itu hilang apa? Ketika hilang, tahu Pak RT Pak RW juga hilang. Bilang waktu motor itu pergi, dia bilang apa? Sukan teh cenah santri dah. Pak Ustaz mau motor sampai pakai jeng santri cenah kada tekan dia air puting ge. Berapa kehilang copet rupanya itu. Nah, akhirnya apa? Orang saya diuji itu nanya ke sini katanya. Nanti ketemu kelihatan motong ayam ini. Wah, ada dukun aja nih kata saya nih. Udahlah enggak kata saya. Orang tua saya datang bilang apa? Rom, mana kalungitannya? Cenah gitu ya. Kata orang saya apa? Kamu akan maju supaya rajin usaha kalangan motor mah. Supaya rajin usaha, rajin bekerja. Mau mentak miskin. Naon sebabna? Abah ge kalungitan kacopetan geus 12 kali cenah gitu. Jadi kecopetan lain tambah miskin tambah maju ente ge terang kan gitu. Nah gitu. Itu orang tua saya dimaafin ini. Saya ingat nasihat orang tua saya. Kalungitan lain tambah miskin tambah maju cenah. Supaya rajin usaha. Jadi jangan ulah ngenas, kehilangan kan orang gimana ya? Waduh, tahu ngenas apa ya? Ngenas apa? Nalangsa gitu ya, nalangsa bahasa Sunda juga. Nelongso gitu kan. Nelongso, kalau kehilangan kan aduh, udah enggak enak makan, enggak enak ini itu. Apa? Iya. Down lah gitu ya, down itu ya. Gimana udah ini pikirannya, Pak? Semangat aja. Jadi itu seperti itu. Yakin tadi mungkin kerugian ada yang nipuin itu, yakin Allah ganti kita aja. Jadi berpikir apa? Berpikir positif. Juga berpikir apa? Juga optimis. Itu aja. Ya, itu ya. Jadi kalau seperti itu kita harus tahu siapa macannya gitu ya. Atau jadi macannya sendiri saja.
Jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rafian dari Kampung Rambutan. Ya, Ustaz, langsung saja pertanyaannya. Terus terang, saya sendiri pernah mengalami usaha gitu, mencoba usaha kecil-kecilan dan sekali berhasil, tetapi endingnya seperti itu, gagal gitu kan. Nah, tapi setelah itu saya sering baca-baca buku-buku tentang bisnis gitu dan lain sebagainya lah. Intinya saya ingin menyerap ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Namun ada satu permasalahan yang sebenarnya ini umum sih nggak jadi masalah gitu. Cuma misalkan buku satu mengatakan bahwa berbisnis itu harus dengan hati, dalam artian apa yang kita enjoy, sesuatu yang kita enjoy, sesuatu yang kita senangi, biasanya kalau dikerjakan itu akan berhasil gitu. Tetapi ada juga satu lagi buku yang mengatakan bahwa kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat katanya. Misalkan masyarakat butuh misalkan beras gitu. Ya kita sebisa mungkin kalaupun kita tidak terlalu suka dan kita tidak terlalu memahami, kita coba gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, cukup satu pertanyaan saja ya. Satu. Nanti insya Allah kalau lebih pertanyaannya di belakang saya bisa di. Ya kira-kira seperti itu Ustaz. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa dijawab. Ya, satu katanya harus sesuai dengan hati, kemudian dengan kondisi. Digabungkan aja dua-duanya, sesuai dengan hati dan kondisinya kan gitu ya. Itu yang tepat itu ya. Jangan ditenakutkan gitu, jangan tanakud itu bahasa Arab, dipisah-pisah atau dibentrokkan gitu lah. Digabungkan sesuai dengan hati dan juga memang peluangnya. Jadi pembisnis itu harus bisa membaca peluang. Harus bisa baca peluang. Musim dingin, musim hujan jualan es, laku dengan habis tentunya kan itu. Harus tahu itu. Jualan payung misalnya gitu ya kan. Tapi kalau udah banyak punya payung, ya ditekunilah jualan payung misalnya gitu kan, musim hujan. Jadi harus tahu peluang. Itu. Jadi harus enjoy dan semuanya memang betul seperti itu ya. Jadi ditekuni yang sesuai dengan hati kita. Ya. Tidak sedikit jualan nasi uduk tapi sukses. Tahu nasi uduk? Jualan pecel sukses. Karena ditekuni dan memang paknya mungkin kelihatannya dia. Tidak sedikit dia jualan mobil tapi bangkrut. Iya kan? Itu Timur itu kan bukan 1 miliar 2 miliar ya. Tommy ya kan? Perusahaan Timur ya. Mobil Timur itu bangkrut itu Timur ya. Bangkrut padahal miliar itu modalnya. Tapi jualan uduk, jualan nasi goreng kok sukses. Ya. Jualan bakso Bantolo gitu kan maju itu kelihatannya. Ya, itu jadi itu seperti itu. Jadi mungkin apapun usaha kalau ditekuni insya Allah. Dan memang harus serta dengan hati. Serta dengan hati ini ya dijiwai istilahnya, dijiwai. Ya, seperti saya tuh dengan hewan tuh terus aja seneng gitu ya. Melihatnya aja seneng. Apalagi sambil menerima uangnya gitu loh. Wah, Masya Allah gitu kan. Lebih senang lagi ya kan. Gitu. Walaupun becek-becekan, mungkin orang lihat ke tempat hewan tuh bau. Saya mandi kotoran. Apalagi kalau saya dulu tuh terjun ke pasar Ambarawa waktu kacau masih jalannya hingga karuan ininya, pasarnya. Gesrot masuk semua ke sini. Hewan lari gesrot ke sini kotor semua. Mandi kotoran. Habis itu harus mandi dulu itu, mandi. Kemarin udah ini. Gesrot, aduh, sapi kena saya semua ini kotoran. Wah, saya mandi lagi nih. Nah, itulah resiko, tapi kayak gitu pun nikmat baunya. Kata orang bau kata harum gitu kan. Nah, itu. Kalau istri saya apa? Wow, bau cenah bajuna euy gitu. Nah, kata saya bajunya bau. Nah, tapi kantongnya harum gitu kan. Jadi gitu aja. Saya kira kita nikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, "An'im nafsaka kama an'amallahu 'alaik." Nikmatilah dirimu sebagaimana Allah telah beri nikmat kepadamu. Kalau kita enggak bisa nikmati, enggak bisa bersyukur, hidup itu susah terus, Pak. Yang penting kita ini di mana saja kita berada, pandai bersyukur dan pandai sabar, itu aja. Ya.